ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang tidur langsung sampaikan. Sambilnya melakukan Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl al-ayat yang ke-119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghayrillahi bihi. Faman ittara ghayra baghin wa la 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Innama harrama 'alaikum al-maytata wad-dama wa lahmal khinzir. Ini membahas tentang apa saja yang diharamkan kepada kita untuk kita, itu dari jenis makanan. Sebagaimana di dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghayrillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusbi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Ini mirip ayatnya. Innama harrama, angin mesti dengar aromah besok Allah. Allah mengharamkan alaikum, kepada kita semuanya, alaikum dengan atas surah kabeh, al-maitah tadi, maitah. Apa mana maitah? Bangkai. Wad-dama. Apa mana dam? Darah. Walahmal khinzir. Mana khinzir? Daging babi. Wa ma uhilla, wa ma lan hewan uhilla kang disembelih umpama lillahi paring krana saliyane Gusti Allah. Ini kelawan ma. Jadi bangkai, darah, daging apa? Babi, kemudian segala sesuatu yang disembelih atas nama selain Allah dengan menyebut berhala Lat dan Uzza. Saya sembelih hewan ini halal atau haram? Haram. Dengan menyebut nama Dewa Sinta, saya menyembelih hewan ini, halal atau haram? Haram. Kenapa haram? Karena menyebut selain Allah. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Jadi yang pertama bangkai. Misalnya dari hewan-hewan yang haram, yang halal. Misalnya ada ayam mati. Sudah mati. Ayam mati itu disebut ayam apa? Ayam tiren itu biasanya. Itu tidak boleh dimakan, tidak boleh dimasak kemudian dimakan, nggak boleh. Tapi
kalau dimakan sama apa? Buaya, sama apa lagi? Kucing misalnya kalau mau, itu boleh atau tidak? Boleh. Hewan sama hewan, boleh. Tapi kalau yang makan manusia ini tidak boleh, hukumnya haram. Kenapa haram? Karena yang pertama itu memang wahyu dari Allah. Yang kedua, dari segi kesehatan ini tidak baik sebab darahnya tidak mengalir. Hewan kalau sudah mati disembelih itu darahnya nggak ngalir, karena memang sudah berhenti darahnya. Nggak ada apa namanya tekanan dari denyut nadinya, sehingga darahnya itu tidak bisa keluar, sudah membeku. Nah, makan darah sendiri boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Darah. Dan tadi kan disebutkan dam, boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi tidak boleh. Atau ada sapi mati, kerbau mati, kambing mati. Wah, ini sayang nih kalau nggak disembelih. Harganya sapi kan sampai 30 juta. Jadi kalau nggak disembelih sayang, disembelih kemudian dijual. Ini hasil jualannya ini haram. Kalau ada orang tahu kalau itu adalah sapi mati, tahu kok dimakan aja, ini berarti makan barang haram. Baik itu. Jadi kalau kalian menjual bangkai, boleh atau tidak? Tidak boleh. Misalnya ada ayam tiren diperjualbelikan, hasil penjualannya, hasil uang penjualannya ini tidak boleh. Hasil penjualannya tidak boleh dimakan. Hukumnya apa? Haram. Terus apalagi hewannya tidak boleh dimakan. Jadi yang dijual dan hasil penjualannya semuanya hukumnya haram. Jadi jual beli bangkai hukumnya haram. Nah, itu paham ya? Kecuali bangkai apa? Bangkai ikan. Ada 2 bangkai yang dihalalkan. Itu bangkai apa saja? Ikan dan belalang. Jadi kalau kalian baru nangkep lele di sana, bismillah ya Allah, Akbar, disembelih dulu, nggak perlu. Ya mati sendiri nggak apa-apa. Atau nangkep ini apa? Belalang, nangkep malang, mau dimakan mau dimasak, disembelih dulu. Nggak ada darahnya, gitu kan? Jadi nggak perlu disembelih. Nah, itu paham? Nah, ini yang kaitannya dengan bangkai. Nah, makanya harus hati-hati. Terkadang itu ada orang yang sengaja hewan sudah mati dijual belikan. Nah, ini harus hati-hati. Wal dama. Yang kedua apa? Darah itu kalau dulu itu ada orang apa namanya itu membekukan darah. Namanya itu didih gitu ya. Jadi dimasak, diruk apa namanya itu dikukus gitu. Kemudian dikasih bumbu, dikasih apa namanya masako, terus dikasih apa lagi, micin, garam, tidak perlu cabai, kemudian dimakan. Ini hukumnya halal atau haram? Haram. Kenapa? Karena ada darah. Darah apa saja? Ada 2 darah yang diperbolehkan untuk dimakan. Itu apa? Hati dan limpa. Hati dan limpa. Itu aslinya seperti darah yang menggumpal. Jadi ada 2 darah yang diperbolehkan untuk dimakan, hati dan limpa. Itu boleh. Itu. Terus walahmal khinzir, daging babi. Nah, daging babi ini tidak boleh dimakan. Dan sekarang itu banyak sekali orang mengkonsumsi daging babi. Kenapa ini tidak boleh? Haram hukumnya.
Yang pertama itu karena memang wahyu. Yang kedua, di dalam daging babi itu mengandung yaitu suatu cacing yang itu membahayakan pada manusia. Itu daging apa? Babi. Intinya segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya. Tidak serta-merta Allah itu mengharamkan tanpa alasan, tidak. Pasti ada hikmahnya, ada alasannya. Kalau kita tidak tahu hikmahnya, ya sudah pasrahkan, pasti ada hikmahnya. Paham ya? Itu. Walahmal khinzir. Terus di sini ada orang yang daging anjing. Di dalam Al-Quran juga ada dalil yang menunjukkan anjing itu haram. Makanya dulu itu ada orang yang menghalalkan daging apa? Daging anjing. Anjing itu jelas-jelas haram. Dengan alasan apa? Segala hewan yang pertama makannya itu adalah makan sesama hewan. Hewan makan hewan. Ini hukumnya apa? Haram. Kalau hewan makan hewan disebut apa? Karnivora. Hewan karnivora ini tidak boleh apa? Tidak boleh dimakan. Itu kan nggak ada. Ayam memang pernah makan makan daging apa gitu. Ayam tidak makan. Pengecualian paling makan kayak belalang. Ada misalnya ayam makan biawak, ada nggak? Ayam makan apa lagi? Kucing. Adanya kucing makan ayam, iya kan? Sapi, pernah nggak sapi makan misalnya makan kucing? Nggak ada. Makanya apa tuh? Rumput kambing, terus kerbau. Itu makanya mereka semuanya halal. Kelinci semuanya halal. Itu alasan yang pertama. Makannya bukan hewan. Terus kemudian apa? Alasan kenapa anjing ini haram? Ya karena bertaring, terus menjijikkan, makan makanan yang kotor seperti babi. Tahu babi? Khinzir. Itu makanannya khinzir itu kotoran. Mau yang namanya babi mau ditaruh di mana pun, di tempat yang seperti hotel, pasti dia akan mencari tempat yang kotor. Makanya ini kenapa sebab anjing ini diharamkan atau babi diharamkan, karena pasti yang akan dimakan oleh mereka itu adalah apa? Kotoran. Makan kotoran. Paham ya? Itu alasannya. Jadi jangan sampai wah ini nggak ada nih anjing di dalam Al-Quran. Tapi di dalam hadis ada anjing itu disebutkan kalau anjing itu adalah hewan yang diharamkan untuk dimakan. Dan itu makanya harus hati-hati. Jadi babi ini haram, kulitnya haram, minyaknya, lemaknya haram, terus apa lagi? Tulangnya haram. Kemarin saya sebutkan apa itu? Melamin itu terbuat dari ininya, tulangnya. Jadi ada piring dari melamin terbuat dari tulang babi. Ada. Ini juga harus hati-hati. Gak boleh kita makan sesuatu yang di situ terbuat dari tulang babi atau tulang yang diharapkan atau tulang anjing. Ini gak boleh. Hukumnya haram. Itu yang tidur dibangunkan. Ayo yang keliling.
Wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Wa ma lan hewan tadi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Terus sembelihannya orang muslim. Ada yang menyebutkan kalau ada orang muslim menyembelih hewan, dia lupa baca basmalah. Hukumnya apa? Hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Hukumnya boleh. Bahkan ada yang mengatakan yang penting muslim saja, menyembelihnya agak baca bismillah, itu juga boleh dimakan karena dia seorang muslim. Tapi jangan dikatakan saya orang muslim menyembelih tanpa baca basmalah. Tidak, harus membaca bismillah. Jadi kalau misalnya ada di penyembelihan, karena setiap hari menyembelih berapa ribu ekor ayam misalnya, itu kan kalau kita lihat itu kalau yang manual itu langsung tel. Mana dia baca basmalah? Tidak mungkin baca basmalah terus bismillah. Pasti dia ya karena pekerjaannya seperti itu, nggak baca basmalah. Kemungkinan besar baca bismillah di awal saja, atau nggak baca basmalah sama sekali. Yang penting muslim. Itu hukumnya apa? Halal. Hukumnya apa? Halal. Lah wong sembelihannya orang ahli kitab saja halal untuk kita, apalagi sembelihannya orang muslim. Ahli kitab baca bismillah kan? Enggak baca, tapi halal sembelihannya untuk kita. Ya enggak boleh kalau kita makan sembelihannya orang non ya selain itu, selain ahli kitab. Ahli kitab itu apa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu disebut sebagai ahli kitab. Makanya kalau kalian misalnya ke Bali, ke Cina, ke Jepang, itu susah nyari hewan sembelihan yang halal, itu susah. Karena mereka bukan ahli kitab, non muslim tapi bukan ahli kitab. Itu juga ahli kitab itu juga sebenarnya menurut mazhab Syafi'i kalau tidak salah ini, ahli kitab yang dimaksud itu ahli kitab yang dulu zamannya Nabi. Sekarang sudah tidak disebut ahli kitab lagi. Sebenarnya menurut mazhab Syafi'i itu juga kalau sekarang kita nggak boleh makan sembelihannya orang Yahudi dan Nasrani karena sudah tidak disebut sebagai ahli kitab lagi. Paham ya? Nah, itu harus dipahami. Wa ma uhilla li ghairillah bihi. Terus faman turra ghayra baghin wa la 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Faman turra, faman utawi sapa itu turra terpaksa makan barang tadi itu. Makan apa? Bangkai, makan apa? Darah babi atau hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ada ghayra baghin. Baghin itu bagian, itu kezaliman tanpa ada, ya memang karena ada alasan. Wala 'adin, dan tidak berlebihan. 'Adin tidak berlebihan. Fa innallaha ghafurur rahim. Fa innallaha mawasatan Gusti Allah itu ghafurun, Maha Ngapura, Rahimun, Maha Belas Kasih. Jadi kalau misalnya tidak ada makanan lagi di sekitar kita, adanya itu bangkai. Nah, kita pernah terjadi misalnya ada orang sandera atau dia terjebak di suatu tempat tertutup, sehingga makanannya habis. Setelah habis, terjebak di situ, misalnya di gua lah, misalnya contoh, terjebak di gua, gak bisa keluar, guanya tertutup misalnya. Kemudian di gua itu adanya itu hanya bangkai atau anjing, adanya itu saja. Kalau memang terpaksa dia harus makan, ini hukumnya diperbolehkan. Yang penting secukupnya, tidak berlebihan. Yang penting apa? Secukupnya, untuk mengganjal perut saja. Ini hukumnya boleh karena terpaksa.
Paham ya? Nah, di dalam keadaan terpaksa. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Wala taqulu lan ojo ngucap sapa sira kabeh lima baring barang tasifu kang nyifati apa alsinatikum lisane sira kabeh ai liwasbi alsinatikum tegese krana nyifati lisan sira kabeh al-kadhiba ing goroh. Janganlah kalian mengatakan sesuatu yang disifati oleh lisan kalian hada utawi iki apa? Barang atau hewan utawi iki makanan iku halalun halal. Hada utawi ta'am utawi panganan iku haramun haram. Maksudnya apa? Lima lam yuhillahu Allah, lima maring barang lam yuhillahu kang ora ngalalake sapa Allah hikmah sapa Allah Gusti Allah walam yuharrimhu lan ora ngaramake sapa Allah hikmah. Jadi gak boleh mengatakan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah ini haram, dan sebaliknya tidak boleh mengatakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah ini halal. Jadi tidak boleh menghalalkan yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Paham ya? Kullu ta'ami kana hilla li bani Israil illa ma harama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurat. Orang Yahudi kerjaannya itu mereka sesuatu yang dihalalkan oleh Allah mereka mensifati dirinya ini haram untuk kami. Contohnya apa? Wa 'alal ladzina hadu harramna kulla dhi luhur wa minal baqri wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhum